Selamat siang Pak, mungkin bisa dikenalin namanya dan sebagai apa di sini? Ya, nama Bapak Pinandita Iwayan Suraba, Magister Pendidikan Hindu. Ya, Sarjana Hukum Magister Pendidikan Hindu. Bapak selaku Ketua Paruman Walaka PHDI Kota Surabaya. Jadi seperti Ketua Dewan Penasehat PHDI tadi. Ya. Baik. Izin mengajukan pertanyaan ya Pak. Pertama, bagaimana aturan adat mengatur pelaksanaan adat melasti dan apakah ada sanksi bagi yang tidak mengikuti upacara ini? Bagi yang tidak mengikuti upacara ini ada dua. Pertama, karena dia berhalangan hadir, dalam arti dia cuntaka. Cuntaka itu seperti perempuan itu dia menstruasi, itu tidak boleh. Yang kedua, cuntaka dalam arti ketika ada keluarganya meninggal, itu kan berarti ada aura negatif, itu tidak boleh. Ya, berarti yang lepas dari itu yang boleh melakukan acara melasti. Bagi yang tidak cuntaka, apakah ada larangan? Apakah ada sanksi untuk tidak mengikuti acara liatma? Tidak ada. Jadi ini lebih pada sebuah tanggung jawab spiritual, ya, tanggung jawab spiritual, tanggung jawab moral. Ketika kita ingin melakukan perayaan Hari Raya Nyepi, kita harus mengikuti urutan-urutan upacaranya. Pertama melasti, ya, melasti itu maksudnya adalah melepas segala macam kekotoran yang ada di dalam alam ini atas anugerah Tuhan, ya. Jadi kita mohon pada Tuhan agar Tuhan menganugerahi agar segala macam kekotoran batin diri kita dan alam semesta ini kita buang ke laut dan suci semuanya. Terima kasih Bapak. Mungkin bisa dilanjutkan teman saya. Boleh. Izin bertanya ke pertanyaan selanjutnya Bapak, bagaimana tahapan melakukan upacara melasti ini, kayak proses dalam upacara melasti ini, lalu apakah ada ketentuan yang harus dipenuhi saat mengikuti upacara melasti ini? Jadi tata urutannya kemarin H-1 itu pratima yang ada di tiga pura ini berkumpul jadi satu di Pura Sagara Kenjeran. Setelah itu diadakan yang disebut dengan nyangre, jadi menerima secara spiritual pratima yang ada tiga di depan, dua depan itu. Setelah itu kita mengaturkan puja bakti kemarin umat. Setelah itu sebelum pemberangkatan tata acaranya kita bersembahyang dulu, mengaturkan bakti bahwa kita akan segera ke laut menghadap kepada prabawa Tuhan yang disebut dengan Waruna. Nah, jadi prabawa Tuhan. Jadi prabawa Tuhan itu artinya begini, Tuhan itu satu, tetapi penyebutannya berbeda. Nah, ketika di laut Tuhan itu disebut dengan Waruna. Ketika kita menginjak bumi pertiwi ini disebut pertiwi. Jadi Tuhan juga itu
kan ada namanya aja berbeda-beda. Ketika kita melihat ke atas, akasa namanya akasa. Ya, seperti itu. Ya. Tata urutannya begitu. Sekarang nanti tata urutan berikutnya nanti kita ke pura lagi, sembahyang lagi, baru pulang. Kita berikan upload sekali lagi kepada Bapak Pemuda kita. Apakah ada ketentuan yang harus dipenuhi saat Terus tadi perwacana dari Suci pikiran, Kemenak suci pikiran, suci lahir batin. Ya. Kemenak Suci lahir batin, Bapak lahir itu kan Dr. kita Diono, mensucikan lahir kita di yang rumah itu mandi memahami dulu. atau mengupas Setelah itu tentang sampai di pura makna kita percikan dari tirta suci amar itu suci berarti lahir dan batin suci. rangkaiannya. Baru kita layak memuja Bela Tuhan, Bapak Ibu, mengikuti prosesi umat pasti. Ibu, Ya. Baik Bapak, terima kasih banyak Bapak. Ada lagi? Lanjut ke teman. Swastiastu Pak, Bapak izin bertanya nggih Pak, apakah ada perubahan dalam pelaksanaan melasti seiring perkembangan zaman dan hukum nasional Pak? Kalau dikaitkan dengan hukum nasional berarti kita itu harus tunduk kepada regulasi. Jadi regulasi yang berlaku terutama yang mengatur tentang kerukunan antar umat beragama, maka kita selalu mengikuti regulasi yang ada di Pemkot, pemerintah Kota Surabaya. Dan kita juga secara adat, secara etika, morality, kita itu sudah kulunun kepada Bapak Wali Kota. Oh nggih. Dan beliau ini, beliau dari Bagis Pangdimas, jadi hadir juga. Jadi kita sesuai dengan aturan, jadi taat aturan begitu. Kalau Baik. Apakah ada tantangan dalam menjaga adat upacara melasti dan bagaimana perasaan masyarakat apabila ada wawancara ataupun dokumentasi dari mahasiswa-mahasiswi terhadap upacara ini, Bapak? pertama Bapak sampaikan jawaban yang terakhir ya. Ketika ada dokumentasi dari mahasiswa, dari wartawan tidak ada masalah. Asalkan tidak mengganggu prosesi upacara. Nah, kalau seandainya ini prosesi upacara ada yang di depan moto-moto nggak masalah. Karena semua kehidupan ini harus terkoneksi. Harus terkoneksi, kehidupan ini harus terintegrasi dengan baik sehingga hubungan kita antara masyarakat, hubungan kita antara manusia dengan manusia harmonis, hubungan antara manusia dengan alam juga harmonis. Ketika keduanya itu harmonis, hubungan kita sebagai umat manusia dengan Tuhan juga harmonis. Yang pertama tadi pertanyaan apa? Yang pertama, apakah ada tantangan dalam menjaga adat upacara melasti, Bapak? Tidak ada tantangan apa-apa, jadi itu pun semua berdasarkan kesepakatan. Nah, kesepakatan itu adalah sebuah sumber kebenaran ya. Ketika kita berkumpul bersama sepakat itulah kebenaran. Ya. Sama halnya kita membuat aturan perundang-undangan, regulasi, sepakat itulah kebenaran. Dan kebenaran itu tidak boleh ditolak, harus kita diterima, harus kita terima. Jadi kalau misalnya kita menolak sebuah regulasi itu opposite namanya. Ya. Jadi tidak positive thinking. Ya. Lagi ada? Sudah Bapak, cukup sekian. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Terima kasih ya, Kak. Iya.